Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Mirfakul Kolbi dari Teknik Informatika A Sore dengan NIM 190602058. Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma Bellman-Ford. Untuk yang pertama, definisinya. Algoritma Bellman-Ford adalah algoritma yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari sumber vertex ke seluruh vertex yang memungkinkan. Algoritma ini menyempurnakan algoritma Dijkstra, di mana pada algoritma tersebut tidak dapat bekerja pada graf dengan edges yang memiliki bobot negatif. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari algoritma Bellman-Ford berdasarkan dari suatu permasalahan sebagai berikut. Kemudian langkah pertama yaitu menentukan edges yang terdapat pada graf. Kemudian didapat edges sebagai berikut. Edges pertama yaitu edges AB, kemudian edges AC, edges AD, edges BE, edges CB, edges CE, edges DC, edges DF, edges EG, dan edges FG. Kemudian langkah kedua yaitu membuat persamaan untuk menghitung jumlah iterasi atau cycle yang terjadi pada proses tersebut. Adapun persamaannya yaitu mutlak dari V dikurangi 1, di mana V merupakan jumlah dari vertexnya. Jadi di sini permasalahan ini vertexnya yang kita dapat adalah 7, yaitu vertex A, vertex B, vertex C, vertex D, vertex E, vertex F, dan vertex G. Di sini dapat kita simpulkan bahwa jumlah iterasi yang dapat terjadi adalah 7 dikurangi 1, yaitu 6 cycle atau 6 iterasi. Kemudian langkah ketiga adalah membuat persamaan relaxation, di mana jika DU ditambah CV kurang dari DV, maka DV sama dengan DU plus CUV. Di sini saya dapat berikan satu contoh. Pada edges AB ini, saya contohkan pada vertex A jika nilainya 0 dan vertex B kita anggap tak hingga. Kemudian ketika 0 ditambah 6 sama dengan 6. Kemudian 6 bernilai lebih kecil dari tak hingga. Karena 6 lebih kecil dari tak hingga, maka nilai B diubah dari tak hingga ke 6. Begitupun sebaliknya. Ketika nilai dari vertex B ini lebih besar daripada 6, maka nilai dari vertex B ini akan tetap pada nilai sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan starting vertex yang pada graf di samping adalah vertex A. Kita beri nilai 0 dan memberikan nilai awal infinity pada vertex lainnya. Jadi karena vertex A ini kita anggap menjadi starting vertex, kita beri nilai 0 dan untuk vertex lainnya kita beri nilai tak hingga seperti vertex B, C, D, E, F, dan G. Oke, selanjutnya adalah ilustrasi dari iterasi, dimulai dari iterasi ke-1 dari edges AB. 0 ditambah 6 sama dengan 6. 6 lebih kecil daripada tak hingga, sehingga nilai vertex B menjadi 6. Kemudian untuk edges AC, 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 lebih kecil daripada tak hingga, sehingga nilai dari tak hingga diubah menjadi 5 pada vertex C. Kemudian AD, 0 ditambah 5 sama dengan 5, dan 5 lebih kecil daripada tak hingga, sehingga vertex D diubah menjadi 5. Vertex DF, 5 ditambah minus 1 sama dengan 4. 4 lebih kecil dari tak hingga, sehingga nilai vertex F menjadi 4.
Kemudian edges BE 6 ditambah minus 1 sama dengan 5. 5 lebih kecil dari tak hingga, maka nilai vertex E diubah menjadi 5. Kemudian CB 5 ditambah minus 2 sama dengan 3. 3 lebih kecil daripada 6. 6 adalah nilai sebelumnya yang baru. Karena 3 lebih kecil daripada 6, maka nilai vertex B diubah menjadi 3. Kemudian untuk DC 5 ditambah minus 2 sama dengan 3. 3 lebih kecil daripada 5. 5 ini hasil dari AC. Karena 3 lebih kecil dari 5, maka vertex C diubah menjadi 3. Kemudian untuk EG 5 ditambah 3 sama dengan 8. 8 lebih kecil daripada tak hingga, maka nilai tak hingga diubah menjadi 8. Kemudian untuk edges FG 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 lebih kecil daripada 8, maka nilai G diubah menjadi 7. Di sini kita sudah mendapatkan nilai akhir dari iterasi pertama. Kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Pada iterasi kedua, kita mulai dari edges AB 0 ditambah 6 sama dengan 6. 6 masih lebih besar daripada 3, maka nilai vertex B tetap 3. Kemudian untuk AC 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 juga masih lebih besar daripada vertex C yang 3, maka nilai vertex C tetap 3. Kemudian AD 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 juga nilainya sama dengan 5, maka dari itu nilai vertex D juga tetap 5. Kemudian 5 untuk DC 5 ditambah minus 2 sama dengan 3. 3 juga sama dengan vertex C, sehingga nilai vertex C juga sama 3. Kemudian pada edges BE 3 ditambah minus 1 sama dengan 2. 2 lebih kecil daripada 5, maka hasil dari vertex E sama dengan 2. Dan untuk CE 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 lebih besar daripada 2, sehingga nilai dari vertex E tetap. Kemudian pada CB 3 ditambah minus 2 sama dengan 1. 1 lebih kecil daripada 3, maka vertex B diubah menjadi 1. Kemudian untuk vertex DF 5 ditambah minus 1 sama dengan 4. 4 sama dengan nilai sebelumnya, sehingga tidak ada perubahan. Kemudian pada FG 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 masih nilainya sama dengan sebelumnya, sehingga diabaikan. Kemudian pada edges EG 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 lebih kecil daripada 7, maka nilai 7 diubah menjadi 5. Oke, di sini untuk iterasi kedua kita sudah mendapatkan nilainya. Kita lanjut ke iterasi ketiga. Pada iterasi ketiga dimulai dari AB 0 ditambah 6 sama dengan 6. 6 lebih besar daripada 1, maka nilai dari vertex B tetap 1. Kemudian pada AC 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 lebih besar daripada 3, sehingga nilai C tetap 3. Pada edges AD 0 tambah 5 sama dengan 5, dan 5 sama dengan vertex 5 sebelumnya. Jadi nilai dari vertex D tetap jadi 5. Kemudian dari edges DC 5
ditambah minus 2 sama dengan 3. 3 sama seperti sebelumnya, maka nilai vertex 3 tidak diubah. Kemudian 3 dikurangi 2 ditambah minus 2 sama dengan 1. Juga sama seperti nilai vertex sebelumnya, maka tidak ada perubahan. Kemudian pada CE, 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 lebih besar daripada 2, sehingga nilai E tetap. Kemudian pada BE, 1 ditambah minus 1 sama dengan 0. 0 lebih kecil dari 2, sehingga nilai vertex E diubah menjadi 0. Kemudian pada DF, 5 ditambah minus 1 sama dengan 4. 4 juga nilainya sama seperti vertex sebelumnya. Kemudian pada FG, 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 lebih besar daripada 5, sehingga tidak ada perubahan. Kemudian untuk EG, 0 ditambah 3 sama dengan 3. 3 lebih kecil daripada 5, sehingga vertex G diubah dari 5 ke 3. Di sini kita sudah dapatkan nilai dari iterasi ketiga. Kemudian masuk ke iterasi keempat. Pada iterasi keempat ini adalah iterasi terakhir, karena pada iterasi kelima, keenam, nilainya sama seperti sebelumnya. Jadi kita lanjut coba dari edges AB, 0 ditambah 6 sama dengan 6. 6 lebih besar daripada B, sehingga vertex B tetap. Dan AC, 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 lebih besar daripada 3, maka vertex C tetap. 0 pada AD, 0 ditambah 5 sama dengan 5. Nilai vertex D tetap. Kemudian pada DC, 5 ditambah minus 2 sama dengan 3. 3 sama dengan vertex C sebelumnya, sehingga nilai C tetap. Kemudian pada CB, 3 plus minus 2 sama dengan 1, sama seperti vertex sebelumnya. Kemudian pada edges BE, 1 ditambah minus 1 sama dengan 0, sama seperti sebelumnya, sehingga vertexnya E tetap. Kemudian pada edges CE, 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 lebih besar daripada 0, sehingga nilai vertex E tetap. Pada DF, 5 ditambah minus 1 sama dengan 4, sama seperti vertex sebelumnya, sehingga vertex tidak diubah nilainya. Pada nilai FG, 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 lebih besar daripada 3, sehingga vertex G tetap. Kemudian pada edges EG, 0 ditambah 3 sama dengan 3. Kemudian 3 sama dengan vertex sebelumnya, sehingga vertex G tetap sama dengan 3. Di sini kita sudah mendapatkan hasil akhir dari iterasi keempat. Dan pada iterasi keempat ini tidak ada perubahan angka, sehingga untuk iterasi kelima dan keenam nilainya akan sama seperti iterasi keempat, sehingga kita mendapatkan hasil nilai dari vertex akhir, yaitu pada vertex A 0, vertex B 1, vertex C 3, vertex D 5, vertex E 0, vertex F 4, dan vertex G 3. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya tentang algoritma Bellman-Ford. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.